Hai crochet lovers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini saya bakal share tutorial tas rajut terbaru untuk teman-teman pemula ya. Gimana caranya? Simak terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Klik juga gambar lonceng yang ada di pojok kanan video ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Siapkan benang polyceri 1,5 gulung saja. Teman-teman juga bisa menggunakan benang jenis lain ya. Dan di sini saya menggunakan hakband nomor 4. Siapkan gunting, korek api, jarum tas pastry, marker, dan ring D. Untuk membeli perlengkapan merajut seperti ini, silahkan teman-teman cek linknya di description box ya. Oke, langsung saja kita mulai. Terlebih dahulu buat slip knot. Kemudian buat rantai sebanyak 42 kali. Jadi untuk tas ini kelipatan dari 2 rantai ya. Langkah pertama di sini kita akan membuat alasnya dulu ya dengan pola single crochet bolak-balik. Nah, setelah membuat 42 rantai, di lubang rantai pertama ujung hakband buat 1 single crochet. Selanjutnya di masing-masing lubang rantai isi dengan 1 single crochet. Sehingga jumlah totalnya nanti ada 41 single crochet. Rajut hingga ke lubang rantai yang terakhir. Nah, baris pertama selesai, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita lanjutkan baris kedua, diawali dengan membuat 1 rantai, kemudian posisinya kita balik seperti ini. Kemudian di masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet. Sehingga jumlah totalnya nanti ada 41 single crochet hingga ke lubang yang terakhir. Supaya bentuknya simetris, pastikan semua lubang terisi ya teman-teman, termasuk lubang yang paling ujung ini. Pastikan jumlahnya ada 41 single crochet ya. Oke, baris kedua selesai, kita lanjutkan ke baris 3, diawali dengan membuat 1 rantai, lalu posisinya kita balik, dan di masing-masing lubang kita buat 1 single crochet. Jadi untuk baris ketiga dan seterusnya itu polanya sama seperti baris kedua ya. Pastikan jumlahnya ada 41 single crochet. Dan lakukan hingga ke baris 18 dengan pola yang sama seperti ini. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai 18 baris ya. Kita lanjutkan 1 kali putaran lagi untuk bagian alas. Di masing-masing sudut ini kita isi dengan single crochet increase ya. Ini untuk bagian alas persegi ada 4 sudut. Jadi di sini kita isi dengan 2 single crochet di sudut pertama. Jadi tadi sudah kita isi 1 single crochet ya. Kemudian kita tambah 1 single crochet lagi di lubang yang sama. Kemudian di masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet. Kita beri marker supaya tidak kehilangan jejak ya. Oke, di sini kita isi 1 single crochet lubang berikutnya. Lubang berikutnya 1 single crochet, buat sebanyak 16 single crochet ya. Di masing-masing lubang kita isi 1. Nah, di lubang ke-18 ini di sudut ya, kita isi dengan 2 single crochet sama seperti yang tadi. 1 di lubang yang sama, 2 single crochet. Oke, selanjutnya di masing-masing lubang diisi dengan 1 single crochet hingga bertemu sudut lagi ya. Ini ada sudut 2 lagi, kita isi dengan 2 single crochet di lubang yang sama di setiap bagian sudutnya. Kemudian di masing-masing lubang kita isi 1 single crochet. Selesaikan hingga ke bagian marker ya.
Nah, ini saya sudah selesai hingga ke bagian marker. Selanjutnya, ini kita slip stitch di bagian back loop ya. Di lubang yang kita beri marker tadi, itu kita slip stitch di bagian lubang back loop saja. Nah, seperti ini. Kemudian buat satu rantai. Selanjutnya, untuk satu kali putaran lagi, ini kita akan membuat single crochet di bagian back loopnya saja ya, teman-teman. Pastikan di masing-masing back loop itu kita isi dengan satu single crochet hingga satu kali putaran. Beri penanda di single crochet yang pertama ya, supaya tidak kehilangan jejak. Lanjutkan di masing-masing back loop, isi dengan satu single crochet. Nah, ini saya sudah selesai ya teman-teman. Terakhir slip stitch di bagian lubang yang kita beri marker. Ini kita slip stitch tidak di back loop lagi ya, tapi di lubang yang biasa. Oke, untuk alas tasnya sudah selesai. Ini kita ukur dulu. Ukuran alas ini itu panjangnya ada 16 cm, kemudian lebarnya itu ada 6 cm ya teman-teman. Dan sekarang kita akan lanjutkan ke bagian badan tasnya. Diawali dengan membuat 3 rantai. Kemudian di masing-masing lubang itu kita isi dengan satu double crochet hingga satu kali putaran ya. Lubang berikutnya satu double crochet atau DC ya disingkat. Kemudian di lubang berikutnya satu DC. Lubang berikutnya 1 DC, begitu seterusnya hingga sampai di akhir putaran ya. Nah, ini saya sudah selesai di akhir putaran. Selanjutnya slip stitch di rantai ketiga awal putaran tadi. Oke, untuk putaran pertama selesai, kita lanjutkan putaran kedua. Dan ini hasilnya ya untuk putaran pertama. Diawali dengan membuat 3 rantai. Nah, di sini kita akan membuat front post double crochet ya. Kita akan membuat double crochet di bagian double crochet sebelumnya, double crochet di putaran sebelumnya maksud saya. Nah, kita lilitkan ke sini di double crochet putaran sebelumnya. Kemudian kita tarik ke dalam 2 serat benang, tahan. Lakukan sekali lagi ya di double crochet yang sama. Kita lilitkan benang. Nah, di sini ya, kemudian kita tarik ke dalam 2 serat benang. Sehingga terdapat 3 serat benang di hackband, tarik ke seluruh serat benang yang ada di hackband. Nah, seperti ini ya. FPDC cluster 2 kali. Kemudian di lubang berikutnya kita isi dengan 1 double crochet. Ulangi dengan cara yang sama seperti tadi ya, buat FPDC cluster sebanyak 2 kali seperti ini. Di double crochet selanjutnya ya, kita lilitkan benang ke double crochet berikutnya setelah kita buat 1 double crochet di lubang yang tadi ya. Nah, kemudian tarik ke dalam 2 serat benang, tahan, lilitkan sekali lagi, tarik ke dalam 2 serat benang. Kemudian tarik ke seluruh serat benang yang ada di hackband. Oke, seperti ini ya caranya teman-teman. Ini tinggal kita ulang-ulang saja dengan pola yang sama. Selanjutnya di lubang berikutnya isi dengan 1 double crochet. Lalu di double crochet berikutnya, di loop berikutnya, kita buat lagi FPDC cluster sebanyak 2 kali. Tarik ke dalam 2 serat benang, 1,
2. Tarik ke dalam 2 serat benang ya. Kemudian tarik ke seluruh serat benang yang ada di hackpin. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian 1 double crochet di lubang berikutnya. Nah, selanjutnya lakukan dengan cara yang sama seperti ini ya, hingga ke bagian akhir putaran. Oke, di akhir putaran itu berakhir dengan FPDC cluster sebanyak 2 kali ya. Kemudian slip stitch di rantai ketiga awal putaran tadi. Nah, putaran pertama selesai ya, dan hasilnya seperti ini. Sekarang kita lanjutkan putaran kedua, itu polanya sama ya teman-teman. Kita mulai dengan membuat slip stitch ya, sekali lagi di lubang berikutnya. Kemudian buat 3 rantai. 1, 2, 3. Lalu kita akan membuat lagi FPDC 2 kali ya, FPDC cluster 2 kali di double crochet di putaran kedua. Nah, di sini yang kita buat double crochet tadi ya, di putaran kedua, kita lilitkan benang. Tarik ke dalam 2 serat benang, 1, sekali lagi ya. Tarik lagi ke dalam 2 serat benang, 2. Kemudian tarik ke seluruh serat benang yang ada di hackpin. Nah, ini namanya FPDC cluster 2 kali. Kemudian di lubang berikutnya buat 1 double crochet. Di space berikutnya buat lagi FPDC cluster sebanyak 2 kali. Lilitkan ke double crochet di putaran kedua tadi. 1, 2. Tarik ke seluruh serat benang yang ada di hackpin. Kemudian buat lagi 1 double crochet di lubang berikutnya. Ulangi lagi buat FPDC cluster sebanyak 2 kali di double crochet putaran kedua. Nah, di sini ya. 1, 2. Selanjutnya tinggal kita ulang-ulang dengan cara yang sama seperti ini ya, hingga ke bagian akhir putaran. Jangan lupa teman-teman, itu di setiap akhir putaran berakhir dengan FPDC cluster sebanyak 2 kali ya. Kemudian baru kita slip stitch di rantai ketiga awal putaran.
Oke, putaran kedua selesai. Kita lanjutkan putaran ketiga. Itu polanya sama seperti putaran kedua. Begitu juga dengan putaran-putaran berikutnya ya. Setelah kita slip stitch di rantai ketiga, itu kita slip stitch sekali lagi ya di lubang berikutnya. Kemudian baru kita buat 3 rantai. Selanjutnya baru kita buat FPDC cluster sebanyak 2 kali. Dan kemudian 1 double crochet, begitu seterusnya hingga ke bagian akhir putaran. Jadi untuk putaran ketiga dan seterusnya itu polanya sama seperti putaran kedua ya. Nah, selesaikan hingga ke putaran 19 ya, atau tingginya itu disesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai di putaran ke-19 dan hasilnya seperti ini. Cantik ya untuk motif lilit seperti ini. Dan untuk bagian dalamnya ini saya sudah jahit busa ati. Supaya jika sudah selesai jangan lupa buat satu single crochet, kemudian tarik benangnya lalu gunting dan rapikan dengan cara kita tarik ke bagian dalam tas, lalu kita gunting sekali lagi dan bakar tipis-tipis. Next, selanjutnya kita akan membuat bagian handle-nya ya. Jadi di sini kita hitung dulu, ini pastikan letaknya itu simetris atau sejajar. Kita hitung dulu dari arah kiri dan kanan. Ini ada 9 motif FVDC 2 cluster. Oke, kita hitung ada 9 dari kiri dan kanan. Nah, ini saya sudah selesai membuat di bagian sisi kanannya ya, untuk bagian yang akan kita pasang handle nanti, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Kita samakan ya caranya seperti ini, dan itu letaknya kita hitung juga ada 9 motif dari kiri. Nah, jadi sejajarkan dengan yang bagian sisi kanannya. Oke, langsung saja kita mulai masukkan benang ke dalam lubang yang sudah kita hitung tadi. Awali dengan membuat 3 rantai. 1, 2, 3. Lalu kita akan membuat FPDC cluster sebanyak 2 kali di double crochet putaran sebelumnya. Sama ya polanya seperti tadi. Di lubang berikutnya 1 double crochet. Oh ya, untuk bagian sisi belakangnya ini juga kita beri marker ya, kita sejajarkan lalu kita beri marker. Jadi posisi antara depan dan belakang itu pastikan sejajar ya teman-teman. Kita lanjutkan buat lagi dengan pola yang sama seperti tadi hingga ke bagian marker.
Nah, untuk di bagian lubang yang kita beri marker itu kita buat dengan FPDC cluster sebanyak 2 kali. Jadi baris pertama ini berakhir dengan membuat FPDC cluster ya. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Sekarang kita lanjutkan. Ini posisinya kita balik ya. Karena di sini supaya motifnya tidak berubah, untuk putaran yang kita balik ini, karena ini bolak-balik ya kita buatnya. Jadi untuk yang kita balik ini kita isi dengan masing-masing lubang satu single crochet. Langsung saja ya, tanpa membuat satu rantai, langsung saja kita buat ke lubang berikutnya itu satu single crochet. Buat single crochet di masing-masing lubang hingga ke bagian baris yang terakhir ya, di akhir baris maksud saya. Nah, pastikan single crochet yang terakhir itu letaknya di sini ya teman-teman. Jadi tadi diawali dengan membuat 3 rantai. Terus di rantai ketiga itu berakhir dengan satu single crochet. Kemudian posisinya kita balik lagi ya. Sekarang kita akan merajut dengan pola yang sama seperti baris yang pertama. Ini langsung saja kita buat FPDC cluster di double crochet baris sebelumnya. Oke, buat double crochet cluster sebanyak 2 kali. 1 2, tarik ke seluruh serat benang yang ada di hackpen, kemudian 1 double crochet. Jadi kita buat double crochetnya di lubang yang bawah ya teman-teman. Jadi bukan di lubang single crochet baris kedua, tapi di lubang yang bagian bawah atau di lubang yang baris pertama tadi. Nah, supaya motifnya itu tidak berubah. Lanjut buat lagi FPDC cluster di double crochet berikutnya. Kemudian tarik ke seluruh serat benang yang ada di hackpen, lalu buat lagi 1 double crochet di lubang bagian bawah ya. Nah, lakukan dengan cara yang sama seperti ini hingga ke bagian akhir baris. Nah, ini saya sudah selesai di akhir baris ya. Pastikan di akhir baris itu kita akhiri dengan membuat 1 double crochet. Nah, ini kita kosongkan saja karena ini kita akan membuat bentuk kerucut ya teman-teman. Oke, lanjut ke baris 4, itu kita balik, kemudian di masing-masing lubang kita isi dengan 1 single crochet. Sama seperti baris kedua ya polanya. Nah, ini untuk lubang yang terakhir kita kosongkan ya supaya bentuknya miring atau mengerucut. Selanjutnya kita balik lagi posisinya dan kita akan merajut lagi dengan pola seperti baris pertama. Langsung saja ini kita lilitkan ke double crochet di baris ketiga ya. Buat FPDC cluster 2 kali. Kemudian di lubang berikutnya, di lubang yang bagian bawah ya teman-teman, buat 1 double crochet. Begitu seterusnya ya hingga ke bagian akhir baris. Lakukan dengan pola yang sama. Rajut hingga ke baris 13 ya, sehingga nanti akan menghasilkan 4 FPDC cluster di baris ke-13 atau di baris terakhir, dan bentuknya otomatis akan miring seperti ini ya, akan mengerucut ke atas. Oke, kita selesaikan hingga ke baris 13 ya teman-teman dengan pola yang sama.
Jangan lupa di setiap baris dan di awal baris itu ada pengurangan ya, seperti yang saya contohkan. Nah, ini saya sudah selesai di baris ke-13. Terakhir kita slip stitch ya. Dan hasilnya seperti ini. Di baris ke-13 itu terdapat 4 motif FPDC cluster. Jadi sama seperti bagian yang ini, terdapat 4 motif juga ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, jika sudah, ini tinggal kita buat satu rantai, lalu kita tarik benangnya dan kita gunting. Untuk sisa benang kita masukkan ke bagian dalam ya. Next, selanjutnya saya akan menjahit ring D di kedua bagian sisi tas. Ini saya menggunakan jarum tas pastry ya, ukuran ring D-nya 2,5 cm. Jahit bolak-balik dari arah dalam dan luar tas, hingga bagian ring D yang bawah itu tertutupi dengan jahitan ya. Nah, jika sudah, jangan lupa jahit mati di bagian dalam tas ya, kemudian gunting lalu rapikan dengan cara kita bakar. Oke, ring D-nya sudah selesai, hasilnya seperti ini teman-teman. Sekarang saya akan mengikat handle ke bagian ring D-nya. Untuk cara membuat handle seperti ini bisa teman-teman lihat linknya di description box ya. Sudah ada di video saya sebelumnya. Oke, langsung saja kita masukkan ke bagian ring D. Lalu ini simple dan mudah sekali ya caranya, tinggal kita ikat saja seperti ini. Ikat simpul seperti biasa ya. Lalu ini kita tarik supaya tidak mudah terlepas. Dan jika handle atau tali tas ini ingin kita lepas atau bongkar pasang, itu juga bisa ya teman-teman. Nah, nanti ini akan saya jahit furing dari bagian ini ya, dari bagian ring D ke bagian ring D yang satunya lagi. Dan ini dia teman-teman hasilnya. Tas rajut terbaru untuk teman-teman pemula sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga ke detik ini ya. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. See you!